Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengucapkan selamat berjumpa kembali kepada anak-anak seluruhnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, afiat, dan panjang umur. Tak lupa, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kita di pagi hari ini, yaitu nikmat sehat, afiat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, tentu saja bahwa kegiatan kita di pagi hari ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita berkah dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Anak-anakku, marilah sebelumnya kita memulai pelajaran. Sebelumnya Pak Guru akan bertanya, apakah anak-anak semua sudah dalam keadaan siap? Dalam keadaan yang sudah cuci tangan? Sudah sarapan? Alhamdulillah, semuanya anak-anak sudah siap gitu. Kalau begitu, pada kesempatan di pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan pembelajaran dengan tema yang sama, masih tema 9, yaitu menjelajah luar angkasa. Dengan pembelajaran 3 ini, Pak Guru berharap agar anak-anak bisa mengetahui benda-benda langit yang berada di luar angkasa beserta dengan isinya, kemudian mengetahui bagaimana bumi berotasi dan berevolusi, serta mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa siang dan malam. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan kepada anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Sebelumnya anak-anak harus mengikuti pelajaran Pak Guru, membuka buku halaman 75 sampai dengan halaman 89. Nah, di situ nanti ada berkenaan dengan kita materi di pagi hari ini. Sudah siap anak-anak dibuka bukunya? Ya. Pak Guru akan memulai pembelajaran kembali untuk anak-anak. Setelah anak-anak menyelesaikan tugas pembelajaran pertama tadi, Pak Guru akan lanjutkan dengan materi benda-benda langit. Faktanya bahwa anak-anak pernah lihat mungkin bintang jatuh. Pernah ya anak-anak ya, bintang jatuh. Ketika kita sedang memandang langit di malam hari, mungkin kita pernah melihat tiba-tiba saja ada seperti cahaya kemudian yang bergerak jatuh ke bumi. Nah, itu sering orang menyebutnya adalah bintang jatuh. Sebuah bintang jatuh sebenarnya nama lain daripada meteorit. Jadi meteorit itu benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi, ya. Tetapi karena memang bentuknya yang besar, kemudian digesek-gesek dengan atmosfer di bumi, sehingga ketika akan jatuh kepada bumi jadinya kecil. Jadi ukuran meteor itu bisa sebutir pasir atau mungkin lebih besar daripada permukaan bumi ini, ya. Tetapi sekarang akan Pak Guru jelaskan satu persatu benda-benda langit. Setelah kita mengenal istilahnya adalah daripada bintang jatuh, sekarang Pak Guru akan memberikan pemahaman pada anak-anak. Yang pertama adalah asteroid. Asteroid, ya. Jadi batuan kecil yang mengorbit terhadap matahari secara langsung, itu namanya disebut asteroid. Jadi asteroid itu disebut sebagai juga dengan planet. Jadi sekumpulan asteroid menjadi pembatas antara planet dalam dan planet luar. Di antaranya seperti Mars dan Jupiter disebut namanya sabuk asteroid. Jadi Pak Guru perkenalkan pertama nama asteroid. Jadi batuan-batuan kecil yang ada di angkasa yang mengorbit terhadap matahari secara langsung, itu disebut namanya asteroid. Sedangkan kumpulan banyak yang di antara
planet Mars dengan Jupiter, namanya disebut sabuk asteroid. Yang kedua adalah meteorit. Meteorit tadi yang Pak Guru sebutkan adalah sebagai bintang jatuh, ya. Tapi pecahan-pecahan asteroid atau nama lain adalah meteorit tadi, itu terkadang bertabrakan menjadi pecahan-pecahan yang kecil. Nah, itu yang kita kedua nama tadi asteroid. Di hurufnya belakangnya D, ya, asteroid. Yang ketiga, komet atau meteor. Meteorit yang mengorbit lalu dekat dengan atmosfer yang ada di bumi, maka bisa menerobos ke arus murni karena terjadinya perubahan panas, ya. Gas-gas yang di sepanjang lintasan itu terionisasi sehingga menghasilkan cahaya yang cukup terang. Jejak daripada gas inilah yang kita kenal namanya meteor atau bintang jatuh. Kemudian yang keempat, meteorit, pakai T belakangnya, ya. Jadi apabila pecahan ini sampai ke permukaan bumi, maka itulah yang namanya meteorit, ya. Bisa dipahami anak-anak, ya. Jadi ada istilah yang pertama asteroid, yang kedua namanya meteorit, yang ketiga adalah komet atau meteor, dan yang keempat adalah meteorit. Demikian pengertian tentang rotasi bumi, ya. Di situ ada pengertian rotasi bumi. Bumi adalah yang kita pijak ini mempunyai sifat berotasi dan berevolusi. Pengertian daripada rotasi bumi adalah proses berputarnya bumi pada sumbunya atau porosnya dari barat ke timur. Adapun lama proses rotasi bumi itu disebut dengan namanya kala rotasi, dengan waktu yang dibutuhkan selama 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, itu yang disebut namanya kala rotasi dalam satu hari. Berikutnya adalah mengenai pengertian revolusi. Revolusi itu lebih panjang daripada rotasi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari selama 365 × 4 hari, atau kita kenal dengan namanya 1 tahun. Nah, 1 tahun itu namanya disebut kala revolusi bumi. Nah, sekarang kita akan membedakan mana sih yang namanya disebut rotasi dan yang dimana disebut namanya revolusi. Pak Guru ambil contoh. Ketika ini disebut sebagai matahari dan ini Pak Guru sebut sebagai bumi. Misalnya bumi itu berputar mengelilingi atau berputar pada porosnya. Nah, ini disebut rotasi. Jadi berputar pada dirinya sendiri, namanya rotasi. Sedangkan ketika bumi mengelilingi benda-benda lain, misalnya matahari, maka disebut namanya berevolusi. Jadi sambil dia berotasi juga berevolusi. Nah, ini contoh dari istilahnya disebut dengan namanya revolusi, ya. Jadi sekali lagi perbedaan antara rotasi dengan revolusi adalah yang ini disebut namanya berrotasi, jadi berputar pada diri sendiri. Sedangkan bumi mengelilingi matahari disebut namanya berevolusi. Jadi semuanya dalam seperti ini, ya.
Berikutnya, yang kedua akan Pak Guru sampaikan adalah mengenai terjadinya siang dan malam. Bagian daripada cahaya matahari yang mengenai bumi. Ketika bagian sebelah yang kena cahaya, maka disebut namanya daerah siang. Kebalikannya, daerah yang tidak terkena cahaya berarti termasuk adalah malam. Jadi terjadinya siang dan malam karena adanya cahaya yang mengenai permukaan daripada bumi adalah kena cahaya. Sedangkan yang tidak terkena cahaya berarti adalah terjadinya malam. Jadi terjadinya siang dan malam juga akibat daripada bumi itu berrotasi. Jadi ketika bagian yang terkena daripada sinar matahari terjadinya siang, sedangkan kebalikannya adalah warna gelap berarti adalah malam. Demikianlah peristiwa terjadinya siang dan malam yang akibat daripada salah satunya adalah rotasi bumi. Yang Pak Guru bisa sampaikan kepada anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, untuk menutup pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru akan mengingatkan kepada anak-anak terutama yang beragama Islam dengan surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti terjadinya siang dan malam terdapat satu tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Rob, kami tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Pak Guru mohon maaf apabila dalam hal penyampaian masih kurang jelas. Nanti kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran lanjutan melalui Zoom ataupun Google Classroom yang Pak Guru fasilitasi. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Terima kasih. Mohon salam kepada kedua orang tuanya dan anak-anak mudah-mudahan tetap di rumah. Sekali lagi kepada anak-anak supaya tetap berada di rumah. Tidak boleh keluar kecuali dalam hal-hal tertentu yang sangat urgen sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.